Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah setiap kita boleh menyambut hari yang baru ini dengan sukacita dan penuh semangat. Karena tak berkesudahan kasih setia Allah dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi menjadi sumber kekuatan buat kita untuk menjalani hari-hari kita sekalipun penuh dengan tantangan dan pergumulan. Hanya karena kasih setianya kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari ibu-ibu kita angkat pujian kita sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita karena kasih karunia-Nya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. I am here. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, betapa kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Karena kasih karunia-Mu, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua hanya karena anugerah-Mu Bapa yang menopang dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami juga bersyukur ya Bapa, kalau pas
pada saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti persekutuan Komisi Wanita. Sekalipun secara streaming ya Tuhan, tapi biarlah Engkau memberikan kerinduan di hati setiap ibu-ibu ya Bapa, untuk tetap dapat bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Dan sekalipun kami mengikuti persekutuan ini dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau hadir ya Tuhan dalam persekutuan kami. Dan biarlah setiap ibu-ibu ya Bapa boleh merasakan akan kehadiran-Mu. Dan kami boleh dikuatkan melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan boleh kami terapkan dalam hidup kami, untuk dapat mengubah kami ya Tuhan. Karakter kami boleh semakin hari semakin diubah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat siang ibu-ibu Komisi Wanita GKY BSD yang saya kasihi. Sangat bersyukur di tengah masa pandemi ini kita boleh bertemu di udara dan saya boleh berbagi firman dengan ibu-ibu sekalian. Siang hari ini tema kita adalah penguasaan diri. Kalau di dalam urutan buah roh itu penguasaan diri itu urutan yang paling belakang. Tapi tidak berarti tidak penting. Karena saya membayangkan seperti rangkaian kereta api itu. Kalau saya pelayanan pakai kereta api biasanya gerbongnya sudah siap. Nah terakhir itu baru lokomotifnya itu nyambung. Nah ketika lokomotif itu nyambung, barulah kereta yang panjang itu bisa berjalan. Yang terakhir nyambung justru berperanan penting membawa semuanya itu berjalan maju menuju tujuan. Penguasaan diri adalah sesuatu yang sangat penting, yang juga termasuk dalam buah roh. Mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk boleh mengerti firman Tuhan ini. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Engkau Allah yang luar biasa, memberikan petunjuk dan mengingatkan kami akan hal-hal yang sangat penting di dalam hidup kami. Khususnya pada saat ini kami mau merenungkan bersama apa artinya penguasaan diri. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan berbicara kepada kami. Kiranya Engkau yang di dalam anugerah-Mu menolong kami, menyerahkan segala kegelisahan di dalam pikiran dan perasaan kami kepadamu. Supaya pada saat ini pikiran, telinga, hati kami tersedia hanya untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan waktu ini, Tuhanlah yang berbicara, Tuhanlah yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab sebagai dasar perenungan kita, terambil dari Amsal 25 ayat yang ke-28. Saya akan membacakan buat kita semua di tempat ini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mari kita ulang bersama-sama, semua ibu yang ada di rumah membaca bersama dengan saya lagi. 1, 2, 3. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian, kalau kita naik mobil, mungkin kita pernah memperhatikan bahwa di bawah itu ada 2 alat ya di situ. Yang satu itu untuk gas mobil, yang satunya untuk rem. Gas itu yang biasanya sebelah kanan dan rem itu yang sebelah kiri. Kalau di dalam gambar ini maka kita bisa lihat bahwa tombol untuk rem itu lebih besar daripada tombol untuk gas. Dan memang saudara sekalian, rem itu berfungsi sangat penting, bahkan lebih penting, sehingga di situ tombolnya lebih besar, memastikan supaya bisa diinjak dengan baik.
Nah, ibu-ibu sekalian, inilah contoh penguasaan diri. Sebuah mobil yang paling hebat sekalipun, merek dari manapun, tipe yang paling hebat, pada waktu kita beli, kita akan memastikan bahwa remnya itu berfungsi dengan baik. Mobil balap sekalipun untuk lomba, pasti mereka juga memastikan ada remnya yang handal, yang bisa diandalkan. Karena suatu tenaga besar, kecepatan yang sangat tinggi, sangat berbahaya kalau tidak ada remnya. Jadi mobil yang paling besar, paling kuat sekalipun perlu ada satu alat yang namanya rem itu untuk menguasai. Sehingga tenaga dan kecepatan yang tinggi itu berfungsi dengan baik dan tidak menjadi berbahaya. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah yang disebut penguasaan diri. Suatu kemampuan yang akan menolong kita untuk membuat segala potensi itu menjadi berhasil dengan sukses. Penguasaan diri itu diperlukan supaya segala yang hebat itu tidak kebablasan dan menjadi berbahaya. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi, Amsal itu kumpulan hikmat ya, dia mengatakan orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu ketika belum ada bom, kota-kota itu mempertahankan diri dengan membuat tembok yang sangat besar, melindungi kota, sehingga musuh itu nggak bisa masuk. Nah, itu sebabnya kan di China itu ada tembok besar ya, negara yang sangat luas. Dan untuk mencegah musuh masuk, maka membuat tembok yang sangat luas supaya mengelilingi semua daerah. Jadi ibu-ibu sekalian, pada waktu sebuah kota temboknya roboh, itu artinya kota itu tidak ada perlindungan. Artinya musuh itu bisa masuk dan menguasai kota itu dengan gampang. Itu berarti orang yang tidak bisa menguasai diri itu seperti orang yang gak punya perlindungan. Seperti kota yang gak ada temboknya, sehingga musuh itu masuk, maka orang yang tidak menguasai diri itu artinya musuh itu, cobaan, kejahatan itu bisa masuk menyerang kita dengan mudah dan mengalahkan kita. Orang yang tidak bisa menguasai diri itu berada dalam bahaya yang sangat besar karena gampang diserang, gampang dijatuhkan. Nah, penguasaan diri itu juga tidak hanya penting untuk orang secara umum, tetapi juga untuk orang Kristen, umat Tuhan, dan para pelayan Tuhan. Di dalam Titus itu dituliskan mengenai syarat, kriteria orang yang boleh dipilih untuk melayani Tuhan. Itu ada beberapa kriteria dan salah satunya disebutkan bahwa mereka harus dapat menguasai diri. Jadi orang yang mau melayani Tuhan dengan segala potensi, bakat, keterampilan, kehebatan, tetap mereka perlu suatu kemampuan menguasai diri. Hanya orang yang bisa menguasai dirilah yang bisa memimpin orang lain dan melayani orang lain dengan baik. Oleh karena itu sangat penting kita belajar semakin bisa menguasai diri. Dan Alkitab ini memberikan banyak cerita-cerita mengenai orang-orang yang berhasil dan yang gagal menguasai diri. Nah, mari kita belajar dari mereka dan melihat apa yang bisa kita pelajari dan kita tiru ataupun kita hindari. Nah, ibu-ibu sekalian, orang yang berhasil menguasai diri adalah satu, di dalam Alkitab dicatat bahwa kalau orang itu ingat bahwa ada Tuhan. Menguasai diri itu bukan cuma masalah saya saja, pokoknya saya. Menguasai diri itu perlu dilakukan
karena mengingat ada orang lain dan ada Tuhan. Misalnya zaman pandemi seperti ini, misalnya ada orang yang kepengen belanja ya. Lalu kepengen belanja ditahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gak tahan rasanya. Sekarang pokoknya saya mau belanja, mau shopping di luar. Saya gak mau pakai masker. Badan saya kalau sakit ya terserah saya. Nah, orang yang tidak menguasai keinginan ini bukan masalah dia, tetapi dia membahayakan orang lain. Membahayakan orang yang terdekat dengan dia. Jadi saudara sekalian, ada satu keinginan kita harus menguasai karena itu bukan tentang saya saja, tetapi tentang orang lain, bahkan tentang Tuhan. Nah, Alkitab di sini memberikan contoh Yusuf. Yusuf ini orang yang masih muda, dan pada waktu itu dia di tempat Potifar itu pekerjaannya bagus, karirnya nanjak, sehingga dari staf kebersihan biasa dia menjadi kepala rumah tangga. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika dia dalam keadaan posisi yang sudah naik, hidupnya cukup enak, lalu di situ ada cobaan, yaitu nyonya Potifar itu senang sama dia dan mengajak dia tidur bersama. Nah, ibu-ibu sekalian, pada waktu Yusuf ini dikatakan di situ, mereka sendiri di rumah, nggak ada orang lain, orang disuruh keluar. Dia mengalami cobaan ini. Nah, ketika dia mengalami cobaan ini, dia bisa menguasai diri karena dia ingat ada Tuhan. Sehingga di situ kita baca ayat Yusuf mengatakan ketika istri Potifar itu sudah mau merangkul dia, mau mengajak dia, Yusuf mengatakan ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi Yusuf menguasai diri bukan semata-mata mengingat dia. Bukan cuma dia mengingat enggak enak sama Potifar. Dan dia menguasai diri dengan resiko dia akan dibenci oleh istri Potifar. Tetapi yang paling mendasar bagi Yusuf menguasai diri pada waktu itu adalah dia ingat ada Tuhan. Di rumah boleh tidak ada orang lain, boleh saja dia merasa bukan maunya saya ini korban. Tetapi Yusuf ingat ada Tuhan. Jadi ibu-ibu sekalian, menguasai diri itu adalah masalah kita menyadari kehadiran Tuhan. Jadi baiklah apabila saudara dan saya mengalami suatu cobaan, keinginan yang sangat kuat, yang rasanya rugi kalau kita tidak melakukan, ingat ibu-ibu sekalian, ada Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi ingat ada Tuhan. Kita perlu menguasai diri karena Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Yang kedua, contoh dari Alkitab adalah orang yang gagal. Orang yang gagal menguasai diri. Nah, orang yang gagal menguasai diri itu penyebabnya adalah mereka kurang lemah, kurang peka terhadap kelemahan pribadi. Mereka tidak sadar bahwa ini bahaya dan mereka tidak menjauh. Nah, contoh adalah Hawa. Wanita yang pertama, nenek moyang saudara dan saya. Hawa ini saudara sekalian, dia tahu bahwa dia tidak boleh makan satu buah dari pohon. Nah, Alkitab mencatat nampaknya dia itu justru dia sering lewat, sering lihat. Sehingga Alkitab mencatat dia memandang buah itu sedap kelihatannya. Jadi sudah tahu gak boleh, tapi deket-deket di situ, ngeliat di situ. Sehingga akhirnya mana tahan. Contoh berikutnya adalah Simson. Simson ini bukan 1 kali, 2 kali. Dia itu sudah tahu bahwa
dia itu ada kecenderungan dia jatuh cinta kepada wanita asing. Dia sudah tahu bahwa itu enggak boleh. Dan sudah berapa kali terjadi, dia itu terjebak, bahkan dia itu ditipu, diperalat. Tapi dia tidak menjauhi. Dia tahu itu kelemahannya, tapi dia tetap deket-deket di situ. Dia tidak menghindari sikon bahaya. Sehingga jatuhlah dia. Kemudian perjanjian baru mengenai Petrus. Petrus ini saudara sekalian boleh dikatakan semacam dia itu punya egomania ya. Kepengen dianggap hebat. Ingin kelihatan bahwa dia nomor satu. Egomania. Dia sebenarnya harusnya sadar karena Tuhan Yesus memperingatkan dia. Persis sebelum dia mengkhianati Yesus 3 kali. Yesus sudah ngomong, Petrus hati-hati kamu. Tapi semakin diingatkan, semakin dia ngomong, Tuhan semua boleh meninggalkan kau, aku gak mungkin. Ya ini egomania, kepengen dianggap hebat. Akhirnya jatuhlah dia. Nah ibu-ibu sekalian, kita semua mengalami cobaan. Dan kita pasti punya kelemahan. Kelemahan saudara dan saya mungkin berbeda-beda. Nah marilah kita peka, saya ini kelemahan saya apa? Apa yang sering saya ini nggak bisa tahan. Nah kalau kita sudah tahu ya dihindari. Jangan dideket-deketin, malah sengaja menempatkan diri di situasi kondisi yang berbahaya. Ada orang itu yang kelemahannya mata ya seperti Hawa tadi. Kalau ngelihat itu nggak tahan rasanya. Saya punya teman itu yang hobinya itu shopping. Saya berapa kali jalan sama dia itu sebenarnya saya yang punya keperluan mau pergi mau belanja. Ada barang 2 macam yang saya perlu. Tapi setelah belanja muter 3 jam, saya dapat 1 barang, dia dapat 10 macam barang yang dia nggak perlu. Nah dia ngomong, aku ini nggak tahan, Fa, nggak bisa kayak kamu. Nggak tahan, aku kalau lihat ya masih beli. Jadi kalau nggak mau beli ya nggak usah lihat. Nah ibu-ibu sekalian, beda-beda. Nah mari kita sadar kelemahan saya ini di mana? Kalau kelemahan kita itu misalnya masalah Simpson ya, asmara. Mari kita berhati-hati. Kita mengawasi tontonan film apa yang kita lihat. Apakah film itu justru mendorong kita ke dalam bahaya. Kelemahan kita ini apa? Misalnya masalah kita itu menjadi orang yang negatif, suka mengeluh, suka ngomel. Kalau kita ada kecenderungan tidak bisa menguasai keluhan mulut kita, hindarilah orang-orang teman-teman yang bakatnya sama, bakat ngomel. Ya dihindari, jangan kumpul mereka. Kalau kita ini ada bakatnya itu kelemahan dalam hal egomania, kepengen dianggap hebat. Ya hati-hati. Mungkin saudara dan saya bisa belajar berkumpul dengan orang-orang lain yang rendah hati. Sehingga kita tidak semakin didorong untuk semakin punya ego dan sombong. Yang ketiga ibu-ibu, yaitu kerjasama bersama Roh Kudus. Kerjasama tentu saja ada tanda kutip. Karena pasti Roh Kudus itu adalah sumber anugerah yang jauh lebih mampu menolong kita untuk semakin bisa menguasai diri. Nah ibu-ibu sekalian, penguasaan diri itu salah satu buah roh. Nah buah roh itu artinya namanya buah. Buah itu adalah hasil otomatis suatu pohon yang ditanam di tanah yang subur. Jadi kalau pohon itu memang menerima air, menerima makanan, nutrisi, otomatis dia itu akan berbuah. Demikian juga penguasaan diri.
Penguasaan diri adalah hasil orang Kristen yang seperti pohon hidup bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Jadi cara sederhananya adalah seperti pohon yang diberikan makanan, air, nutrisi dengan baik, maka orang Kristen saudara dan saya akan bisa menguasai diri kalau kita ini makan makanan rohani dengan sehat. Yaitu membaca Alkitab setiap hari, rutin kayak orang nyiram tanaman itu kan rutin. Kalau kita rutin membaca firman Tuhan, meskipun kita nggak selalu mendapatkan langsung kedamaian, ketenangan, pengertian, tapi seperti air yang disiram kepada pohon, itu pelan-pelan akan dipakai Roh Kudus merubah diri kita, karakter kita. Seumpama pohon yang bertumbuh subur selain makanan, kita orang Kristen tahu mengenai doa. Doa itu adalah nafas rohani. Nafas rohani artinya rutin, artinya nafas itu kan kita menghirup, kita mengembus, menghirup, mengembus. Orang yang nafasnya rutin, ya hidupnya lebih sehat, paru-parunya lebih sehat. Tapi orang kalau nafasnya cepet-cepet, ya tersengal-sengal, ya pasti nggak sehat. Jadi kalau saudara dan saya ingin memiliki penguasaan diri, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah hidup kita itu mendapatkan nutrisi makanan yang sehat. Dan memiliki relasi hubungan yang sehat dengan Allah. Sehingga Roh Kudus itu pelan tapi pasti akan memunculkan buah roh itu di dalam hidup kita. Pasti untuk mendapatkan buah roh penguasaan diri tidak tergantung kepada saudara dan saya. Artinya tidak ada di antara kita yang boleh sombong mengatakan, oh nggak perlu, saya ini memang bakatnya baik. Saya ini bakatnya sudah bisa menguasai diri. Ibu-ibu sekalian, Alkitab mencatat orang yang merasa diri teguh justru dia yang jatuh. Jadi mari saudara dan saya dengan rendah hati meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita itu bisa menghasilkan buah roh ini secara otomatis, natural di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, dia bekerja di dalam roh kita, itu pekerjaan dia. Pekerjaan kita adalah baca Alkitab. Ini hal yang sederhana, yang konkret yang bisa kita lakukan. Secara roh, Roh Kudus itu akan yang bekerja di dalam diri kita. Yang keempat adalah cara memiliki penguasaan diri adalah dengan evaluasi dan rendah hati. Kita manusia yang terbatas, kadang kita tidak sadar, tidak bisa melihat diri sendiri. Ya kan kita ini kan nggak bisa melihat diri sendiri. Saya ini kalau ingin lihat diri sendiri perlu kaca, perlu orang lain. Nggak bisa saya melihat saya sendiri, nggak bisa. Jadi juga dalam hal penguasaan diri. Itu berarti mungkin satu hari sekali kita punya waktu merenungkan, kita evaluasi ya, saya ini hari ini saya kurang bisa menguasai diri dalam hal apa. Mungkin minimalnya 1 tahun 1 kali pada waktu ulang tahun atau pada tanggal 31 Desember nanti kita pakai waktu kita periksa diri dalam hal penguasaan diri, aku ini makin baik atau makin buruk. Kita rendah hati mungkin menerima omongan orang lain, teguran teman, mungkin khotbah seperti ini, kita memeriksa diri. Kadang-kala ya orang lain takut menegur kita langsung, mungkin mereka bergurau. Kadang-kadang gurauan itu sebenarnya merupakan sindiran, teguran kepada kita. Karena mereka, teman-teman kita takut kalau ngomong langsung kita pasti marah. Rendah hati itu artinya misalnya di rumah suami, anak, mantu kita menegur. Nah, misalnya mereka mengatakan, kok mama ini, kok tante ini, kok oma ini nonton drama Korea bisa 1 jam 2 jam, kok baca Alkitab gak sempat, kok drama Koreanya hafal, tapi kemudian masaknya jadi gosong dan lain sebagainya.
kerendahan hati. Nah, saya mengajak sekarang, mari kita pakai waktu. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita pikirkan, kita ini cukup menguasai diri atau enggak. Nah, mari kita pakai waktu ya, sambil saya ngomong, sambil ibu-ibu pikir. Dalam hal ini saya cukup menguasai diri atau saya masih kurang? Yang pertama soal marah. Dalam hal marah ini ibu-ibu sudah cukup menguasai diri atau masih kurang? Ibu-ibu kalau marah bagaimana? Apakah mau sampai banting barang, piring gelas, atau suaranya makin tinggi, makin besar, atau enggak banting barang, enggak membentak tapi mulutnya cemberut? Berapa hari kalau marah? 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan? Coba dipikir, dalam hal marah ibu-ibu sudah cukup menguasai diri atau kurang? Dijawab ya. Kemudian yang kedua, mengenai makan dan minum. Mengenai makan dan minum, ibu-ibu sudah menguasai diri apa enggak? Mungkin ada orang-orang yang karena masa pandemi ini di rumah, enggak punya hiburan lain, akhirnya hiburannya apa? Ya makan, ya minum, kepengen apa ya dituruti. Ya, ada orang yang ya makannya saya sederhana Bu, biasa. Tapi minumannya, beli ini itu yang harga minuman sama dengan makanan. Akibatnya berat badan naik, itu masih enggak apa-apa daripada dibandingkan anggaran belanja membengkak di tengah situasi krisis seperti ini. Coba dijawab, ibu-ibu dalam hal makan minum cukup menguasai diri atau kurang menguasai diri? Yang ketiga masalah hobi. Tadi ya, situasi stres seperti ini, lalu orang di rumah itu ada hobi. Hobi itu enggak apa-apa, baik dan perlu. Tetapi kalau hobi yang tidak terkuasai bisa berbahaya. Nah, misalnya drakor ya. Ini katanya seluruh dunia itu senang drakor, termasuk bapak-bapak segala usia. Ya enggak apa-apa nonton, kata orang enggak apa-apa Bu, drama Korea itu lebih bagus, jarang pembunuhan, jarang kejahatan, katanya begitu. Tapi apakah begitu hobi drama Korea atau medsos ya, handphonean, chatting dengan siapa. Ini enggak apa-apa, tetapi apakah demi tontonan, demi media sosial yang tidak terkuasai, lalu misalnya tadi kita kurang tidur, atau masakan atau tugas rumah tangga terbengkalai, atau terlebih lagi bilangnya enggak sempat baca Alkitab, enggak sempat berdoa, apalagi pelayanan. Ternyata gara-gara waktunya habis untuk hobi. Ibu-ibu sekalian, dalam hal hobi, ibu-ibu cukup menguasai diri atau kurang? Lalu berikutnya mengenai iri dan cemburu. Kita tidak bisa dihindari, kita membandingkan diri dengan orang lain. Dalam keadaan di rumah ini, kadang kita iri kepada orang lain, oh enak ya dia bisa kumpul. Suami, anak, mantu, cucu, kalau nggak serumah, rumahnya deket. Wah saya sendirian misalnya. Iri terhadap keluarga orang lain, kesehatan orang lain, ekonomi orang lain dan lain sebagainya. Iri itu bisa terjadi, tetapi apakah kita bisa menguasai diri di dalam iri dan cemburu ini? Ataukah iri dan cemburu itu membuat kita menjadi sangat negatif, menjadi orang yang tidak bisa terima kasih kepada Tuhan, merasa kurang, mengeluh dan lain sebagainya? Dalam hal iri cemburu, apakah ibu-ibu sudah cukup menguasai diri atau masih kurang? Dan dalam hal perkataan ya, Yakobus itu sangat banyak bicara. Lidah itu sangat berbahaya. Kapal yang sangat besar itu dikendalikan oleh jangkar, oleh setir yang sangat kecil. Lidah itu seperti api yang membakar hutan yang sangat besar, sangat berbahaya kalau tidak dikuasai. Nah dalam hal perkataan sekarang mungkin tidak hanya secara langsung ya, tetapi lewat handphone kita itu ngechat tiap hari. Nah ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu sudah menguasai diri di dalam hal perkataan yang
kita ucapkan, dalam hal tulisan chatting, kita cukup menguasai diri atau kita kurang. Sehingga perkataan-perkataan kita itu menyakitkan orang lain. Dan yang terakhir di dalam hal perasaan, ya tadi wanita, ibu-ibu kita sangat akrab. Orang mengatakan kita itu lebih banyak main perasaan daripada pikiran. Dalam situasi seperti ini, perasaan negatif itu mudah datang. Perasaan negatif itu kita ada kekhawatiran apakah besok, minggu depan saya masih bebas daripada virus ini. Sampai kapan ini terjadi? Bagaimana dengan pekerjaan, suami, anak mantu saya? Perasaan yang negatif. Atau bukan cuma negatif tetapi bosan dengan segala keadaan. Perasaan seperti ini wajar terjadi karena situasi sekarang memang sulit. Tetapi perlu dikuasai. Karena kalau perasaan negatif itu menguasai diri kita sepenuhnya. Seperti tadi kota yang gak ada tembok. Maka musuh itu bisa menyerang kita. Iblis itu bisa menyerang kita, membuat orang kita seperti orang yang tidak beriman. Jadi ibu-ibu dalam hal perasaan negatif, bosan, apakah ibu-ibu cukup menguasai diri atau kurang menguasai diri? Mari kita pikir, ambil waktu. Dalam hal apa saya cukup, dalam hal apa saya masih kurang. Semoga tidak ada di antara kita yang mengatakan, saya semuanya cukup Bu, nggak ada masalah. Atau juga semoga jangan ada di antara kita yang, aduh Bu, saya ini semuanya kurang. Semoga kita dengan bijaksana berpikir yang mana saya lemah dan apa yang mesti saya lakukan. Apa yang mesti saya hindari dan apa yang mesti saya tambah supaya saya semakin bisa menguasai diri. Ada kutipan yang saya dapat itu ya, mengenai menguasai diri. Di situ ditulis, menguasai diri artinya kalau kita sendirian, kuasai pikiran, jangan mikir yang enggak, yang enggak perlu, apalagi yang jelek. Ketika kita bersama dengan teman orang banyak, kuasai perkataan. Ketika banyak orang, kuasai sikap. Nah, ketika kita marah, kuasai emosi kita. Ketika kita menderita, kuasai perasaan. Ketika kita ditantang, kuasai diri, kuasai reaksi kita, tanggapan kita. Nah, kita sukses, kuasailah ego. Jangan lupa diri. Di dalam semuanya ini penguasaan diri itu kalau boleh diwakili seperti satu tombol pause, ya pause. Kalau itu ada radio, ada tape, ya. Itu kan ada tombol play, ada tombol pause. Pause itu artinya berhenti sejenak. Ketika ada sesuatu yang mendorong kita kayak play, maunya maju terus, coba ambil waktu pause. Diam dulu, pikir dulu. Pikir dulu apa yang mesti saya lakukan, apa yang mesti saya katakan. Menguasai diri itu artinya di dalam kecepatan yang besar kita injak rem. Injak rem dulu, pikir dulu. Apa yang harus saya lakukan? Amsal mengatakan orang yang menguasai diri itu seperti pahlawan yang menguasai kota. Tidak menguasai diri seperti kota yang gak ada tembok, tetapi orang yang menguasai diri itu seperti orang pahlawan yang menguasai kota, yang menguasai segala sesuatunya, gak dikuasai yang lain. Nah, kiranya Tuhan yang menolong saudara dan saya, ibu-ibu, kita menjadi orang yang menjadi pahlawan. Masa sulit ini kita tidak tahu sampai kapan. Tapi mari kita berdoa, minta kekuatan Roh Kudus supaya minimalnya Desember nanti merayakan Natal, kita boleh dengan sukacita bersyukur seperti seorang pahlawan yang menguasai keadaan. Karena menguasai diri bukan tentang saya atau kita saja. Menguasai diri adalah juga tentang orang lain, menjadi berkat,
menjadi garam teladan bagi orang lain. Kalau kita menguasai diri, maka orang akan melihat ada Tuhan yang menolong kita, sehingga kita menjadi pahlawan dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Engkau menjanjikan pertolongan Roh Kudus, bahkan Roh Kuduslah akan berkarya dalam diri kami, sehingga kami bisa menguasai diri. Engkau yang mengetahui Tuhan betapa banyak cobaan yang kami alami di dalam masa sulit ini. Baik yang terlihat nyata maupun juga yang muncul dalam pikiran dan perasaan kami. Kami sangat tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Untuk itu kami sekali lagi mohon kiranya Allah Roh Kudus yang bekerja merubah kami melalui firman-Mu, sehingga kami semakin bisa menguasai diri. Sehingga hidup kami boleh menjadi contoh bagi orang di sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu Komisi Wanita BSD ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong setiap orang yang melihat, mendengar, dan mereka yang mengevaluasi diri. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, untuk semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus Yesus yang lemah lembut, yang menjadi sandaran, yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari ibu-ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, bisa melalui transfer ke rekening gereja atau bisa melalui QR Code yang tertera di samping ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 6 di belakang nominal terakhir jumlah yang ditransfer. Mari kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Persembahanku. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
Mari kita berdoa. Kami bawa persembahan kami kepadamu ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuh Bapa, dan kuduskanlah persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik dan dapat dipergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh memakai hidup kami untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan wanita kita pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita semua, bukan cuma menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Mari sama-sama kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur anugerah Tuhan memimpin kami melalui waktu-waktu di mana kami boleh bersama-sama duduk diam mendengar firman Tuhan dan dikuatkan melalui puji-pujian. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lewati ke depan. Tuhan berkati kami di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami selalu hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Dengan kami terus Tuhan belajar satu karakter penguasaan diri. Kami mengucap syukur untuk pendeta Nyomevang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Kiranya pendeta Nyomevang dapat terus dipakai Tuhan menjadi berkat di mana saja dia berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sekali lagi mau berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.